Hai guys, welcome back. Jadi sekarang di sini aku bakal ngebahas komik yang berjudul Tuan Serangga. Tapi sebelum itu, sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk kalian yang udah, gue ngucapin terima kasih sebaik-baiknya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dibuka dengan cerita 300 tahun yang lalu, kehendak surga muncul. Tiba-tiba di sebuah kota, ada sebuah pusaran. Banyak alam rahasia dan dungeon turun ke bumi. Dan setelah munculnya banyak monster yang kuat, tentu banyak manusia hampir punah. Namun, setelah krisis awal itu, Awaken muncul. Para Jobchanks memiliki kekuatan yang dahsyat yang membantu mereka dalam mengalahkan monster-monster itu dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Untuk melawan para monster, mereka terus menjelajahi alam-alam rahasia untuk mendapatkan kekayaan dan material. Dan sekarang di pagi hari yang cerah, para siswa telah berkumpul di sini di tempat menguji tes kekuatan. Mereka yang terbangun biasanya dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan kelas mereka: combat, support, dan creation. Kategori combat adalah yang paling praktis dan paling banyak diimpikan oleh banyak orang. Sementara kategori creation, mereka yang tidak bisa bertarung dan dianggap sebagai orang yang terlemah, bahkan dibenci semua orang. Setelah upacara Awaken selesai, peringkat kelas juga dibagi biasanya menjadi 4 kategori. Dan tiba-tiba seseorang siswa langsung berkata, itu coba kau lihat. Itu jangan cengkan, itu mahasiswa teratas. Iya, sial. Tanda apa ini? Ini adalah tanda dari sebuah Awaken. Di antara mereka, peringkat Divine adalah yang paling langka, yang hampir tidak pernah terlihat dalam bakas 100 tahun. Tiba-tiba di sini mereka kaget merasakan aura kekuatan ini. Wah, apakah itu Divine ya? Mereka langsung tertuju kepada seorang pemuda itu. Katanya setiap kali kelas berperingkat Divine terbangun, fenomena yang dapat mengguncang seluruh surga dan bumi itu akan terjadi. Tiba-tiba di sini seorang pak tua langsung menghampiri pria ini. Dia berkata kalau, anak yang baik sekali ya, sungguh tiang utama sekolah kita. Aku tahu kau akan terbangun dari kelas combat, tapi aku tidak menyangka kau akan mendapatkan peringkat Divine. Cepat katakan padaku, kelas mana yang kau ingin bangkitkan. Pria itu, yang diketahui namanya Jiang Cheng, dia langsung berpikir keras ya. Pak Kepala Sekolah Wang, aku tidak Awaken sebagai kelas combat. Dia langsung kaget mendengarnya. Lantas, kelas apa yang kau bangkitkan? Kelas support. Di sini, Jiang Cheng langsung menjelaskan berkata kepada semua orang yang berkumpul di sana, kalau dia akan membangkitkan kelas spiritual creation. Kelas yang terendah dianggap paling banyak dimusuhi semua orang dan dibenci. Tapi Jiang Cheng akan membangkitkan kelas itu. Dia menjelaskan kalau bakatku ya dimaksud untuk membantu pertumbuhan, perkebunan, dan makhluk kecil. Pak Kepala Sekolah Wang dia tidak menyangka. Dia langsung berkata kepada Jiang Cheng, ini mengerikan. Kelas creation tidak memiliki keterampilan bertarung, bahkan peringkat Divine pun tidaklah berguna. Ketika di sini kepala sekolah yang marah-marah, orang di sebelahnya langsung berkata menenangkan, jangan marah dulu. Jika dia tidak bisa bertarung, setidaknya dia akan aman kan? Spiritual Master cukup populer di bidang penelitian. Belum lagi dia itu seorang peringkat Divine. Mengetahui itu, di sini para siswa langsung mencemoohnya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dia langsung berkata, berlebihan. Aku pikir ya, Jiang Cheng itu mendapatkan kelas combat peringkat Divine. Tapi ternyata dia mengambil kelas creation. Aduh, mendengarkan cemoohan yang berdatangan, Jiang Cheng yang mendengar itu dengan santuy. Dia malah tidak menghiraukannya. Dia berkata, barusan saudara Jiang dan saudara Chang cukup kejam. Aku tidak menyadari bahwa Awakening sebagai kelas creation akan mengubah segalanya begitu drastis. Seperti yang diharapkan dalam kehidupan ini, hanya kekuatan yang paling penting. Di sini Jiang Cheng langsung membuka sebuah status sistemnya itu. Dia langsung melihat kalau, ada apa ya dengan kelas creation. Melihat itu dari notifikasi sistem kalau sekarang Jiang Cheng telah menyelesaikan Awakening-nya. Dia sekarang berada di kelas Awakening dengan Spiritual Master peringkat Divine. Ini jelas-jelas sangat sempurna. Sedikit flashback kalau dia bernama Jiang Cheng.
Jianchan itu seseorang yang berreinkarnasi setelah kematiannya dan datang ke dunia Terweken. Setelah berakhirnya era kegelapan, dunia dipenuhi dengan dungeon dan banyaknya monster. Dengan demikian, mulai hari itu, dunia sekarang menghormati yang paling kuat. Jianchan berusaha sekuat tenaga sebelum dia mencapai usia 18 tahun. Jianchan berpikir kalau hanya dirinya sendiri yang bisa bertahan untuk hidup tanpa bantuan siapapun. Jianchan tidak mengharapkan apapun, tetapi akhirnya Jianchan menyadari awakening di dalam sistem ini. Dan itu hampir sebulan yang lalu, kalau ras serangga yang menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Selama era kegelapan, mereka lah ras yang paling kuat. Dan akhirnya di sini Jianchan berpikir keras bagaimana caranya untuk mengalahkan ras monster dungeon dan juga makhluk-makhluk kegelapan. Di sini ketika Jianchan itu bertarung melawan para monster masuk ke dalam sistem, dia melihat kalau ada sebuah pohon yang sangat bercahaya. Tiba-tiba di sini sistem memberikan sebuah keterangan kalau di sini evolusi bakat kelas segala hal membutuhkan pengorbanan dapat digunakan sekali setiap 10 hari. Hanya dapat digunakan sekali per target. Melihat keterangan dalam sistem, Jianchan langsung berkata, sistem yang bagus. Bahkan memutuskan untuk menganalisis bakatku. Di sini dia langsungkan memanggil dan ternyata pesan dari sistem langsung muncul kalau itu adalah serangga induk yang telah ia panggil. Jianchan di sini langsung merasakan kalau aura serangga yang ia panggil itu sangatlah kuat. Di sini Jianchan berusaha untuk mengalahkannya. Jianchan berpikir melihat badan serangga yang sangat besar. Gila, bagaimana ya aku bisa mengalahkannya? Jianchan langsung berkata setelah melihat sistem, tidak perlu mengorbankan, lalu apa ya yang akan kita tunggu? Mari kita tingkatkan. Tiba-tiba di sini cahaya biru langsung kan sebuah kekuatan langsung berkumpul. Jianchan merasakan kalau aura ini. Tiba-tiba di sini seorang perempuan misterius muncul dan itu adalah Nine Miasma Wing. Telah menyelesaikan transformasi dan telah diperbarui. Jianchan yang melihat sosok perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu langsung menempel ke arah Jianchan. Dia langsung berkata kalau kau itu adalah master si kecil dan berevolusi. Wah, bentuk yang tidak terduga. Jianchan yang melihat itu, wah, dia langsung mengelus kepala dari si perempuan ini. Ketika di sini Jianchan sedang berlatih bersama Wing, tiba-tiba ia merasakan kalau ada sosok yang akan mengganggunya. Tertiba ketika dia bangun, dia melihat kalau ada seorang pria yang berukuran berbadan kekar dan besar di hadapannya. Dia langsung bertanya kepada Jianchan. Nah, fenomena apa yang telah terjadi itu bisa terlihat di seluruh kota. Apakah itu kau orangnya? Jianchan langsung berpikir kalau orang ini setidaknya memiliki level keahlian master atau bahkan di atasnya. Jianchan berpikir lantas mengapa pria ini mencari Jianchan. Di sini Jianchan berpikir kalau sosok pria ini yang ada di hadapannya, dia sedang menguji Jianchan. Dan tiba-tiba Wing langsung berkata kepada Jianchan, Master, orang ini terlihat mengancam bagi Anda. Dan dia juga terlihat sangat menggoda. Tentu saja, Nine Miasma Wing sangat ingin melahapnya. Jianchan berpikir kalau ini buruk. Tiba-tiba dalam sistem langsung berstatus yang merah. Dengan keterangan kalau Mother Inspect merasa bahwa target mengancam keberadaan inangnya. Target saat ini memiliki nilai penelanan yang sangatlah tinggi. Mother Insect akan segera melahap target. Di sini ketika Jianchan tidak bisa mengendalikan kekuatannya, mereka yang berada di sekitar sini, mereka merasakan kalau sebuah kekuatan menyelimuti pria itu dengan Jianchan. Apakah kekuatan suasana dingin ini berasal dari Jiang? Jianchan langsung berpikir kalau induk serangga merasakan ancaman, dia akan segera aktif menyerangnya. Jianchan berpikir bagaimana untuk mengatasinya. Dia harus mencari beberapa magic item agar induk serangga ini dapat menelannya. Tapi pria ini dengan santai sambil tersenyum. Jianchan langsung berpikir, jadi ini tujuannya. Dia mengetes kekuatan Jianchan dengan kekuasaannya sendiri, tapi tanpa sadar dia malah memicu induk serangga. Tiba-tiba di dalam sistem langsung muncul notifikasi kalau sementara Jianchan ini telah berhasil menahan kekuatan dari induk serangga. Dan pria ini langsung berkata, kau hebat sekali ya. Baru saja berpindah job dan sudah bisa menerima ujian saya. Bahkan malah bisa menyerang
balasan. Saya yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan meraih kesuksesan di masa depan. Mereka-mereka yang mendengar kalau pujian itu datang dari Jianceng, mereka kaget, wow, sepertinya keren ya. Tapi di sini Jianceng malah menjawabnya, senior, kau sedang memujiku ya? Kau ini terlalu. Saya tidak tahu apa-apa dan kau itu siapa? Pria ini langsung memperkenalkan dirinya kalau dia itu adalah Jigang. Jigang tidak akan berputar-putar lagi. Jigang telah menghargai dan mengakui kekuatan Jianceng. Dan dia ini tertarik ya agar Jianceng ini bergabung dengan kelompok penjaga malam. Jianceng langsung berpikir, apa mendengar menjadi penjaga malam? Penjaga malam itu kan organisasi yang didedikasi untuk melawan monster demon dan melindungi kota Daxia. Setiap kali ada gelombang kejahatan atau munculnya script atau bahkan dungeon baru yang bermunculan, penjaga malam dengan sigap menjadi orang yang pertama berhasil dan menyelidikinya secara langsung. Karena pertempuran dengan demon beresiko tinggi, tingkat kematian di antara penjaga malam sangatlah tinggi. Kebanyakan orang menghindarinya, tetapi tidak denganku. Organisasi penjaga malam ya, ini sangat cocok untuk Jianceng. Dan Jianceng langsung setuju ya, dia ingin bergabung dengan kelompok dari penjaga malam. Si Jigang langsung berkata, teman, mungkin Anda terdengar beberapa rumor tentang penjaga malam, tetapi itu semua sudah lama terjadi. Jadi ya abaikanlah. Di sini Jianceng langsung berkata akhirnya ya, menghidupkan kembali kejayaan penjaga malam adalah tugas saya yang tidak bisa saya tolak. Tentu saya bersedia untuk bergabung dengan penjaga malam. Jigang yang mendengar itu dia kaget, ini apakah dia serius? Oh, dia menerimanya. Dan akhirnya di sini Jianceng itu langsung pergi kan meninggalkan si Jigang. Karena dia ini akan berburu, sementara karena induk seraganya ini sedang kelaparan. Sementara di pusat kota telah terjadi kekacauan ketika diketahui ada sebuah portal telah terbuka. Jianceng dengan gercep langsung mengikuti party dengan kelompoknya. Ketika di sini mereka telah memasuki area Secret Rails, di sini Jianceng telah menyadari kalau di sini banyak keberadaan monster. Dan betul saja ketika mereka masuk telah disambut oleh monster tingkat C di kuil kematian. Di dalam Secret Rails, 100% dari aktivitas akan dihitung setelah menyelesaikan Rails, termasuk item dan juga experience yang mereka peroleh. Jika di sini mereka keluar sebelum selesai, hanya experience dan item yang telah diperoleh sebelum keluar yang akan disimpan. Mereka yang melihat itu mereka langsung kaget, apa ini berada di kuil kematian? Mengapa sistem mengkaitkan kita dengan scartus di tingkat semacam ini? Jianceng langsung berpikir, ini sebuah scartus yang sulit untuk ditangani bukan? Dan tim partinya ini, seorang perempuan berambut ungu, dia langsung terpelangap-pelongoh. Dia langsung berkatakan kepada kelompoknya, ini pasti karena Jianceng adalah seorang job tingkat dewa. Sistem akan mencoba untuk menyeimbangkan dengan memilih dungeon tingkat yang lebih tinggi. Tapi itu kan job dengan tipe kehidupan sehari-hari yang seharusnya di sini mereka mendapatkan tingkat terendah dan musuhnya tuh ya biasa-biasa aja. Tapi ketika mereka masuk di kuil kematian ini, mereka mendapatkan musuh yang berada di tingkat tinggi. Ketika di sini musuh langsung menyadari keberadaan mereka, musuh langsung kan untuk memberikan sebuah serangan. Tapi ketika laki-laki ini dengan gercep menggunakan pedangnya, dia langsung mengayunkannya. Dia langsung berkata, Nachen menjauh, para prajurit ini adalah undead. Ini lebih berbahaya daripada monster tingkat C. Tetap kalian semua berada di belakang. Ketika di sini pertarungan mereka sangatlah sengit, tapi serangan itu tidak mempan untuk menumbangkan para monster. Jianceng yang di belakang dia terus berpikir, apakah Paman Wang dan mereka harus melawan monster seperti itu setiap hari demi bertahan hidup? Tidak heran mereka selalu pulang dengan luka-luka seperti itu. Jianceng langsung berkata, aku ingin cepat menjadi kuat dan ketika aku mendapatkan uang, aku akan sangat berterima kasih kepada tim party ini. Nen langsung berkata kepada si Jianceng ini memberitahukan kalau di tempat kuil kematian ini ada begitu banyak monster dan demon di sekitar sini. Secara gercep Jianceng langsung memerintahkan untuk Nen ini menghabisi satu persatu para musuh di kuil kematian. Dengan satu kali serangan, di sini para undead berhasil dikalahkan.
Jianchan yang merasakan itu tiba-tiba Nen juga berkata kalau ada sesuatu yang mendekat dan itu kekuatan itu sangatlah besar. Tiba-tiba di sini sistem langsung muncul dengan notifikasi kalau monster itu adalah Shadow Stalker dengan kekuatan 20 dan pertahanan 10. Jianchan langsung berpikir keras ya ketika melihat para monster yang berdatangan satu persatu. Apakah monster ini mengkhususkan diri dalam memburu individu yang lemah yang tersesat dari kelompok? Dia berpikir bagaimana kelompok partinya ini akan menanganinya. Dia merasa khawatir. Tiba-tiba di sini sistem langsung muncul dengan notifikasi kalau Jianchan ini masih di level 1 dengan identitas seorang insect dominator. Karena di sini Jianchan merasakan khawatir kepada tim partinya, dia langsung membuat keputusan untuk melakukan pertarungan cepat. Satu persatu para monster di sini berhasil ditebas dan dikalahkan dengan mudah oleh si Jianchan ini dengan bantuan si Knight. Ketika di sini Jianchan telah berhasil mengalahkan satu persatu monster, notifikasi sistem langsung muncul memberitahukan kalau si Jianchan ini telah mendapatkan experience 50++. Sementara di sini teman partinya sedang dikerumuni oleh para monster. Di sini dia langsung berkata, "Aku adalah tipe pertempuran luka kecil dan ini tidaklah masalah." Paman Wang dia langsung bertindak berpikir ya, sial, semakin banyak monster yang kita lawan, ini tidak bisa terus seperti ini. Dia langsung memerintahkan kepada teman partinya, Xiao Xie, pergi dan carilah Xiao Chen terlebih dahulu dan tinggalkan tempat ini. Tapi di sini Xiao Xie dia langsung berpikir, Paman Wang ini tidaklah mungkin. Tiba-tiba dari belakang dia melihat kalau ada monster yang langsung menyerang ke arahnya. Dia langsung berpikir kalau ini Gyewa dan kalau terkena serangannya ini bakalan fatal. Tapi tiba-tiba di sini Jianchan langsung bertindak dengan serangannya. Serangga itu langsung kan memecah belah para monster yang ada di kelompoknya ini. Jianchan langsung berkata, Paman Wang, kalian baik-baik saja kan? Melihat itu Paman Wang, wah si Chen, bukankah kamu adalah tipe dari kehidupan sehari-hari? Bagaimana bisa kamu menjadi penyerang seperti ini? Jianchan langsung menjelaskan kalau aku punya sebuah skill hidden poison. Paman Wang terluka parah dan Xiao Li Ji cepat bawa Paman Wang pergi dan aku akan segera menahannya. Jianchan dia langsung maju ke arah depan untuk menghabisi monster itu satu persatu. Tapi ketika Paman Wang melihatnya, dia langsung melemparkan sebuah pedang untuk memberikan bantuan. Ketika di sini Jianchan menerima pedang itu, dia langsung mengaktifkan sebuah skill. Dan itu adalah skill pedang dengan kecepatan tinggi. Jianchan langsung berpikir, sekarang dengan menggunakan pedang Paman Wang, aku bisa memperluas jangkauan serangan beracun ini kan. Dia langsung menunjukkan sebuah skill pedangnya itu dengan satu persatu. Para monster langsung kan terbelah menjadi dua. Jianchan yang melihat serangan itu, dia langsung berpikir, dalam seni pedang, aku adalah yang terbaik dari seluruh sekolah. Tentu dengan mudah aku bisa mengalahkan para monster berdebar sialan ini. Ketika di sini Jianchan langsung melompat ke arah atas, tiba-tiba ada seorang monster dengan berukuran besar sekali cuy, dan dia langsung kan tidak bisa terkena serangan oleh Jianchan itu dan masih bangkit. Akhirnya di sini mereka langsung berduel 1 lawan 1 by one. Dengan serangan itu Jianchan langsung mundur ke arah belakang dan pedang dari Paman Wang itu langsung kan auto pengor-pengor dan patah. Jianchan menyadari, tapi bagaimana ya aku untuk menjelaskan kepada si Paman Wang itu? Mengetahui kalau monster itu adalah raja dari kematian dengan level 15. Jianchan berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkannya, ditambah lagi monster ini pergerakannya semakin cepat. Dengan gercep, Nen langsung bangkitkan dengan berkata kalau Master, apakah boleh aku yang mengalahkan monster sialan ini? Tentu, Nen langsung dengan gercep menunjukkan kekuatannya dan di sini auto seperti raja. Nen langsung mengamuk. Dia para monster itu sialan itu para raja level 15, dia juga tidak takut kepada sinan itu dan akhirnya di sini Nen mengeluarkan sebuah kekuatannya dengan matanya langsung berwarna kemerahan. Di sini Nen langsung menunjukkan wujud aslinya dan dia langsung mempercikan sebuah aura keunguan. Jianchan yang melihat pertempuran antara bos raja level 15, dia langsung berkata, tidak terbayangkan bagaimana bisa dia bisa menghadapi bos dengan santai dan dia dengan mudah dikalahkan. Sepertinya dungeon ini telah selesai. Tapi ketika itu Jianchan melihatnya, ini apa ya? Sebuah kristal dan Jianchan langsung berpikir itu mengumpulkan energi sihir di sekitarnya.
Dan kristal itu langsung menyerap ke arah monster yang berhasil dikalahkan oleh Jiang Chen dan teman-temannya. Di pikiran Jiang Chen yang katanya monster itu bakalan kalah oleh serangan Nen tadi yang level 15, malah di sini Raja Undead ini menjadi level 20 dan kebangkitannya telah berhasil. Mereka mengumpulkan kembali para monster baru dan berhasil meningkatkan level menjadi 20. Apakah ini gara-gara kristal tadi ya? Esensi yang sebenarnya memberikan raja ini meningkatkan levelnya. Ketika di sini raja dari para Undead itu ingin menyerang ke arah si Jiang Chen itu, dan dengan gercep bergerak semakin cepat dengan serangannya itu, dia langsung melompat ke arah atas dan langsung ingin menebaskan sebuah serangan, tapi ternyata di sini serangan itu tidak bisa untuk dikalahkan dengan semudah itu. Jiang Chen langsung berpikir ya, dengan tubuh yang begitu besar namun dia bisa bergerak dengan begitu cepat untuk menghindari serangan Nen. Bagaimana kalau kita menggunakan tanaman-tanaman ini untuk mengalahkannya? Dan di sini Jiang Chen langsung menggunakan skill barunya. Ketika di sini monster itu langsung menyerang ke arah Jiang Chen dan ingin meninjaknya, tiba-tiba di sini Jiang Chen berkata kalau ini adalah waktunya dan dia langsung mengeluarkan sebuah skill dan itu adalah skill bakat. Tumbuhan tiba-tiba muncul dari bawah dan langsung mengikat monster itu, dan ini adalah kesempatan Nine untuk menyerang kedua kalinya. Ketika di sini Nine langsung menyerang, Jiang Chen langsung melihatnya berpikir, apakah dia akan kalah kali ini? Skill talent semuanya tumbuh mengalami cooldown dan di sini skill dia tuh loading cuy. Dengan kesempatan ini, Jiang Chen langsung berpikir ingin langsung menyerang ke arah intinya dan kristal itu langsung diambil oleh Jiang Chen itu. Dan di sini Jiang Chen langsung berkata kalau ini semuanya akan berakhir ketika kristal inti itu dihancurkan. Tiba-tiba notifikasi langsung muncul kalau selamat. Abis level 3 kuil Undead telah diselesaikan. Dan di sini Jiang Chen telah berhasil menaklukkan kuil kematian ini. Akhirnya ketika Jiang Chen telah berhasil mengalahkan monster raja level ke-20, dia telah mendapatkan sesuatu yang baru. Itu adalah atribut profesi pedang dengan kekuatan attack 50% plus dan kekuatan spinnya lebih cepat 5%. Jiang Chen berpikir kalau danger ini akan bagus. Dia akan menghadiahkannya kepada Paman Wang ketika pedangnya itu telah patah melawan monster tadi. Ketika di sini Jiang Chen penasaran melihat banyaknya equipment, dia penasaran apakah dia akan cocok menggunakannya. Dan akhirnya Jiang Chen memeriksanya. Satu senjata yang ia ambil adalah Clay of the King dengan kekuatan lebih dari plus 100%. Jiang Chen berpikir kalau hammer ini sangatlah berat. Tapi dia merasakan kalau ada sesuatu di hammer ini. Dan benar saja, tiba-tiba di sini sistem langsung muncul memberitahukan kalau ini adalah hadiah EXP yang telah diberikan. Jiang Chen merasakan kalau ini berkat ya, experience feedback. Basic yang berasal dari origin secara tak terduga naik ke level 6 dalam sekali jalan. Di sini Nen langsung berkata kalau Jiang Chen ini apakah bisa memberikan sesuatu kepada Xiao Ju untuk makan. Dan di sini akhirnya Jiang Chen memberikan jasad monster yang telah berhasil ia kalahkan tadi. Melihat itu Jiang Chen berpikir kalau benar ya, tidak kusangka aku lupa dengan jasad bos. The Void Ring value-nya yang sangatlah berharga dan tidak boleh untuk dilepaskan. Jiang Chen langsung menjelaskan dan menjawabnya, baik, jenazah itu milikmu. Dan ketika di sini Jiang Chen melihatnya melahap dengan besar. Jiang Chen kaget ketika dia melihat wujud asli dari Nine ini. Dan akhirnya di sini ketika di dalam perjalanan Jiang Chen terus melawan monster satu persatu dan tiba akhirnya di sini ia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat asing dan tiba-tiba muncul sangat aneh. Di sini dia sangat cemas ya ketika di sini ada sekelompok orang yang ingin mengambil perempuan itu. Jiang Chen terus berpikir apa hubungan mereka. Di sini perempuan terus berkata, hei kau, jika kamu membunuhku, keluarga lo tidak akan pernah melepaskanmu loh. Di sini dia si keluarga Xiao itu langsung mengeluarkan sebuah formasi naga tahanan. Melihat itu, Jiang Chen mengetahui kalau itu adalah formasi yang luar biasa. Dia si tuan muda dari keluarga Xiao, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk langsung menyerang ke arah Jiang Chen dan juga si gadis dari keluarga Lao itu. Tapi di sini dia memerintahkan untuk segera Jiang Chen itu kabur sebelum terlambat. Mendengarkan itu, Jiang Chen langsung berkata, kau bilang apa? Aku menolak untuk pergi dan kau pergilah sendiri. Jiang Chen menegaskan kalau dia ingin berkelahi, ya dia akan meladeninya cuy.
Melihat itu, pasukan dari keluarga Xiao itu langsung menyerang ke arah si Jiang Cheng dengan pedangnya. Di sini Jiang Cheng masih berdiri kan belum bergerak sama sekali. Ketika mereka mendekat, Jiang Cheng langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya, dan melihat itu, si gadis dari keluarga Lau itu mengetahui kalau itu adalah racun. Dan Jiang Cheng langsung mengaktifkan sebuah bakatnya. Dia yang menyerang ke arah Jiang Cheng, dia langsung terhentak melihat itu, dan itu adalah sebuah tumbuhan yang langsung mengikat ke arah pasukan dari keluarga Xiao itu. Mengetahui itu, mereka dengan pedangnya langsung menangkis dan memotong tumbuhan yang dikeluarkan oleh si Jiang Cheng itu. Tapi Jiang Cheng berkata kalau mereka itu sangat lambat. Ketika itu, Jiang Cheng langsung mengeluarkan sebuah serangannya lagi, dan keluarlah seekor monster yang langsung menyerang ke arah komplotan dari keluarga Xiao itu. Secara otomatis mereka langsung terdorong mundur. Pasukan dari keluarga Xiao itu yang terdorong mundur menahan dengan senjatanya berkata, orang ini benar-benar mematahkan senjataku. Dan ini bahkan bukan racun memanggil monster. Orang ini bukanlah orang biasa yang bisa memanggil monster secara langsung. Dari belakang, dia langsung menyerangkan ke arah pasukan dari keluarga Xiao itu. Dia langsung terhentak kaget, racunnya sebenarnya dari monster. Tapi dia ketua dari keluarga Xiao itu dengan kekuatannya langsung menangkis serangan si Jiang Cheng itu. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Tokning Ninefold. Jiang Cheng mengetahui itu, dia berpikir dia lebih cepat dari kabut racun Jiang Cheng yang keluarkan itu. Dan itu adalah teknik rahasia dari keluarga Xiao yang bernama Casing Dragon. Mengetahui kalau keluarga Xiao itu menyerang balik ke arah Jiang Cheng, perempuan dari keluarga Lau itu langsung mereka sebuah teknik pertahanan. Jiang Cheng melihat perempuan itu, dia berpikir ternyata dia adalah seorang tipe pertahanan. Tapi tidak berhenti di situ saja, karena dia dari keluarga Xiao itu terus menyerang ke arah Jiang Cheng dan perempuan ini. Hei kau sial, aku tidak percaya aku telah melupakan wanita ini. Dan ternyata Jiang Cheng berpikir kalau ini adalah sebuah peluang. Dia langsung mengeluarkan sebuah serangga dari tangannya dan langsung menyerang ke arah si ketua dari keluarga Xiao itu. Para anak buahnya berkata kalau tuan muda di belakangmu, tapi di sini dia langsung kan menarik anak buahnya untuk dijadikan perisai. Jiang Cheng melihat tindakan dia langsung berkata, hei kau, ternyata kau itu adalah seorang penjahat, menggunakan salah satu anak buahmu untuk memblokir serangan. Kau tidak pantas disebut bos. Dan ketika dia menerima serangan terus-terusan dari Jiang Cheng, dia langsung mengeluarkan sebuah teknik lagi, dan dia berpikir kalau ini waktunya serangan balasan. Di sini dengan pedangnya dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Dragon Sabding Slash. Dan itu langsung menyerang ke arah si Jiang Cheng itu, tetapi si perempuan dari keluarga Lau itu tidak pantang menyerah cuy. Dia langsung mengeluarkan sebuah skill lagi nih, skill pertahanan 2 kali lipat untuk menahan serangan dari keluarga Xiao itu. Perempuan itu langsung berkata kepada Jiang Cheng, kekuatannya semakin meningkat beberapa kali semenjak dia telah mengkonsumsi pil itu. Dan pertahanan milik perempuan ini tidak dapat bertahan lebih lama. Jiang Cheng terus berpikir kalau seluruh serangannya ini sangatlah fatal. Dan akhirnya dia terus menyerang terus-terusan kepada si perempuan, dan Jiang Cheng ini dia berkata kalau ini adalah serangan Dragon Sabing Slash miliknya. Jiang Cheng di sini langsung berpikir kalau dia itu adalah orang yang sangat kejam dan dengan kekuatan yang luar biasa itu. Jika dia ingin menghadapi pria dari keluarga Xiao itu, tidak ada pilihan lagi. Dan di sini akhirnya Jiang Cheng mengeluarkan ratusan ribuan bahkan banyak kali serangga yang langsung mendekat ke arah keluarga Xiao itu. Perempuan itu kaget melihatnya. Pria ini benar-benar seorang tipe creation. Jiang Cheng terus-menerus menyerang ke arah si pria dari keluarga Xiao itu, dan dia langsung terhentak ketika dia ingin menyerang, tapi ternyata dia malah diserang dengan pedang kibasan yang langsung membunuh satu persatu serangga milik Jiang Cheng ini dengan kekuatan dari Sabdin Dragon Slash miliknya. Dia terus berkata kepada Jiang Cheng tanpa memperdulikan jumlahnya, tentu saja serangga milikmu itu sangatlah mengganggu. Tapi di sini Jiang Cheng terus-terusan mengeluarkan serangga itu tanpa peduli perkataan dari pria keluarga Xiao itu.
Jiang Cheng langsung berkata, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan dengan seranganku ini. Dan akhirnya serangan dari Jiang Cheng berhasil mengenai pria dari keluarga Xiao itu. Dia langsung berpikir bagaimana mungkin serangga jenis apa yang ia gunakan. Pria keluarga Xiao itu berpikir kalau ini adalah mustahil. Keluarga Xiao itu seharusnya terkuat dan bahkan tidak bisa untuk diserang bahkan ditebus. Dan tentu aku adalah seorang yang tidak terkalahkan. Tapi lagi-lagi di sini dia kena mental karena serangan dari Jiang Chen itu. Di sini Jiang Chen langsung berkata, Little Nine, kembalilah. Dan serangan itu langsung mundur kembali ke Jiang Chen ini setelah ditarik ya. Dan perempuan ini dari keluarga Lau seperti kena mental ketika melihat serangannya secara nyata, melihat keluarga Xiao yang sudah ambruk, sudah dikalahkan. Dia bahkan terpelangap-pelongo. Dia berpikir kalau Jiang Cheng ini adalah sosok pria yang sangatlah kuat.